Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fa huwal muhtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dalam bagian ketiga di bulan Ramadan. Artinya 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Alhamdulillah kita masih kuat untuk berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan yang sudah tahun kemarin. Ramadan kali ini memiliki tingkat derajat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena Ramadan kali tahun ini diliputi dengan suasana pandemi COVID-19. Meskipun dalam pandemi COVID-19 ini ibadah puasa harus tetap kita jalan, karena ini penting sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Puasa Ramadan bisa menghapus dosa-dosa kita. Allah menjanjikan di bulan puasa ini nilainya akan diganjar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu masa Nabi Musa alaihissalam akan beruzlah menemui Allah Subhanahu wa ta'ala di Bukit Sinai, di Bukit Sinai. Tetapi dalam perjalanan menuju ke Bukit Sinai, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seorang abid, ahli ibadah. Kemudian sang abid itu menitipkan satu pertanyaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, tanyakanlah kepada Tuhanmu, Tuhan kita, bagaimana saya yang akan dimasukkan ke dalam surga yang keberapa, ke dalam surga tingkat yang keberapa. Bagaimana engkau akan masuk surga ke tingkat yang keberapa, katanya Musa. Saya tidak tahu siapa engkau, wahai abid. Sang abid kemudian menjawab, saya sudah beruzlah selama 40 hari 40 malam mendekatkan diri kepada Allah. Singkat cerita, titipan pertanyaan dari sang abid itu kemudian oleh Musa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini ada sang abid yang bertanya kepadaku, akan dimasukkan ke tingkat keberapa, ke surga tingkat keberapa ini ya Allah. Allah langsung menjawab, saya tidak mau kepada hamba-hambaku yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, menyepi di tingkat yang sepi, yang jauh dari masyarakat. Saya tidak membutuhkan hamba-hamba yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri. Sang abid itu masuk ke neraka, kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa kemudian bertemu dengan sang abid dan disampaikan kepada sang abid jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang abid bersedih hati, merasa sudah 40
malam, 40 hari, 40 malam bertakarub ila Allah, tidak memikirkan semuanya, yang dipikirkan hanya cinta kepada Allah. Akhirnya ia memohon kepada Musa agar ia bisa tidak masuk neraka. Singkat cerita, sang abid kemudian ia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami, saya makhluk yang besar, yang paling besar di dunia ini, dan menutupi semua neraka, agar neraka dihuni oleh saya, ya Allah. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali. Akhirnya Allah memberikan jawaban, kami Allah tidak menyukai orang-orang yang egois, karena sang abid sudah berusaha menjadi manusia yang baik, maka dia sudah menjadi masuk surga. Artinya adalah bahwa hidup harus ada keseimbangan antara kehidupan untuk dunia dan kehidupan untuk akhirat, harus seimbang. Individu sama individu, dan kemudian menjadi makhluk sosial. Kita tidak boleh hidup sendiri karena saling membutuhkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.